Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita bisa kumpul di tempat yang Masya Allah indah sekali nih. Masya Allah. Mudah-mudahan keindahan tempat ini ya bisa menggambarkan tentang keindahan hati para panitia ini, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Rahimani wa rahimakumullah. Kami dari Lombok sudah tidak bisa berbuat apa-apa ini karena sudah ditodong langsung sama panitia. Ya, diminta untuk menyampaikan sedikit tentang tarbiyah atau pendidikan, yang insya Allah mungkin semua kita sudah mengetahui hal ini, tapi ini hanya sebagai tadzkir, hanya sebagai pengingat saja. Ya, karena sebagaimana kita ketahui, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka saling berilah peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Rahimani wa rahimakumullah. Tentang pendidikan, tentunya agama kita yang sempurna ini ya telah menyampaikan banyak hal yang berkaitan dengan pendidikan. Banyak hal di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian pun dalam praktik para as-salaf as-salih. Di antaranya misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari neraka. Waliyadzubillah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala menjaga diri dan keluarga dari neraka. Ini menuntut kita untuk mendidik keluarga, ya, mendidik anak-anak kita, generasi-generasi kita. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Ini di antara contoh pendidikan, perintahkan dia untuk salat. Dan bersabarlah di dalam memerintahkannya untuk sholat. Bersabarlah di dalam mentarbiyahnya. Bersabarlah di dalam mendidiknya. Dan memang pendidikan tanpa kesabaran ini ya hanya mimpi dia. Tidak ada hasilnya kalau mendidik tapi nggak mau sabar. Ya, kami di pondok, kebetulan tiang diamanahi di Pondok As-Sunnah di Lombok. Ya, diamanahi menjadi mudirnya. Kalau Ustadz Zahid hafizahullah taala, beliau di Pondok Pesantren Abu Hurairah di Mataram, alhamdulillah. Nah, kita di sana ada sekitar 2.300 santri di sana dengan 2.300 watak tentunya. Ya, setiap anak memiliki watak sendiri-sendiri. Kalau nggak sabar ya sudah akan bubar semuanya itu. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Nah, berarti bapak-bapak dan ibu-ibu, di antara kunci sukses mentarbiyah adalah pertama sabar. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Allah telah mewasiatkan kepada kalian pada anak-anak kalian. Wasiat ini. Orang tua kita kalau memberikan kita wasiat, tentu wasiat orang tua ini akan sangat kita perhatikan. Wasiat orang tua akan sangat kita perhatikan. Bagaimana kalau Allah yang memberi kita wasiat? Apa wasiat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu menjaga anak-anak kita, mendidiknya, mentarbiyahnya. Ini diantara wasiat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memuji ibadur rahman, hamba-hambanya. Di antara sifat ibadur rahman
Mereka berdoa dengan mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di antara doa ibadur rahman yang artinya, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan dari anak-anak kami qurrata a'yun. Berikan kami dari mereka pelipur lara. Di saat kita melihatnya, kita menjadi bahagia. Di saat kita melihat istri kita, kita menjadi bahagia. Di saat kita melihat anak kita, kita menjadi bahagia. Kapan kira-kira kita akan bahagia melihat anak kita? Tentu di saat anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kalau dia soleh, dia baik, kita akan bahagia melihatnya. Istri-istri kita juga di saat dia solehah, kita akan bahagia melihatnya. Tapi kalau dia menjadi anak-anak waliyadzubillah melakukan maksiat, tentunya akan menjadikan hati kita terasa sempit. Nah, ibadur rahman di antara sifatnya berdoa dengan doa ini. Sekarang bapak-bapak gimana? Mudah-mudahan sering berdoa dengan doa ini. Ya, dalam safar terutama. Safar, ini di antara sebab makbulnya doa. Silahkan perbanyak doa. Ya, doa agar diberi anak yang darinya kita mendapatkan pelipur lara. Yang kita melihatnya kita bisa bahagia. Kita mungkin doa kita hanya minta supaya naik pangkat lah, dapat uang banyak lah, apalagi hal-hal itu. Terkadang kita lupa ya akan pentingnya kenikmatan memiliki anak saleh. Nah, ini dari Al-Quran. Dan banyak lagi ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang menunjukkan agama kita sangat perhatian terhadap pendidikan anak. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati." Laki-laki ini pemimpin. Laki-laki pemimpin semuanya. Dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Sekarang kita bisa bayangkan, mulai kita pikirkan, mulai kita renungkan. Saya dikata sekarang kita diberdirikan oleh Allah di hadapannya. Mampukah kita akan menjawab pertanyaan Allah tentang anak-anak kita? Ini selalu kita renungkan terus. Kalau ternyata masih ada kekurangan, ada masih hal yang kita khawatirkan tidak bisa kita jawab di hadapan Allah, maka mari, mumpung masih ada kesempatan, kita berusaha memperbaikinya. Karena nanti mau tidak mau, semua kita bapak-bapak akan diberdirikan di hadapan Allah dan ditanya kita tentang kepemimpinan kita, tentang istri dan tentang anak kita. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha." Dan perempuan-perempuan, istri-istri, dia pemimpin di rumah suaminya. Wahia mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan dia, ibu-ibu ini, akan bertanggung jawab tentang urusan rumah suaminya. Rumah suaminya ada harta suaminya. Dan harta suami paling berharga adalah anak-anaknya. Sebagaimana dia menjaga uangnya, menjaga tembok rumahnya, yang paling berharga dimiliki suami adalah anaknya. Karena dia akan menjadi kelanjutan dari si suami. Dan kalau si anak ditelantarkan, sengaja ditelantarkan oleh ibu-ibu, maka ibu-ibu siap-siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini kita dituntut. Si suami siap-siap bertanggung jawab, ibu-ibu juga siap-siap bertanggung jawab. Nah, sekarang kita renungkan, seandainya kata kita belum bisa menjawab pertanyaan Allah tentang beberapa hal di keluarga, maka mari sisa kehidupan kita ini kita gunakan dia untuk memperbaiki diri, sehingga apapun pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang anak-anak kita, kita bisa menjawabnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara banyak lagi hadis-hadis dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita cukupkan dengan satu hadis lagi, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam."
inqata'a anhu 'amaluhu illa min salat. Jikalau meninggal anak Adam. Siapa anak Adam nih? Siapa anak Adam? Oh, kita semua ini anaknya Nabi Adam. Berarti kita anak Nabi semua ini. Minimal manusia itu anak dari dua Nabi. Dua Nabi saja? Iya, dua Nabi. Itu Nabi Adam. Yang kedua Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Nuh. Bapak keduanya manusia. Karena begitu terjadi banjir, semua hilang. Manusia-manusia yang lanjut adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Berarti kita ini keturunan Nabi semua ini. Ya, habaib semua berarti ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Di semua habaib ini. Jikalau meninggal anak Adam, maka putus darinya segala pahala. Putus darinya ibadah. Karena dia sudah meninggal, nggak bisa beribadah lagi. Kecuali ada 3 ibadah yang terus pahalanya mengalir. Apa yang 3 itu? Sadaqatin jariyatin. Sadaqah yang terus termanfaatkan, yang terus dimanfaatkan sedekah itu sehingga pahalanya terus mengalir kepada yang bersedekah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang pernah dia sampaikan dan ilmu itu terus diamalkan oleh orang, terus diamalkan oleh orang sepeninggalannya. Dan yang ketiga, awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Makanya seseorang di dalam kubur tiba-tiba mendapatkan derajat yang terus meningkat. Dalam kubur dia tiba-tiba derajatnya terus meningkat. Heran dia, ya Allah, dari mana saya dapat ini? Kemudian dikatakan kepadanya, engkau dapatkan ini dari istighfar anakmu yang soleh. Dalam kubur dia sudah remuk, sudah lebur dalam kubur. Tapi tiba-tiba terus mengalir pahala kepadanya. Dari mana dapat pahala? Dari istighfar anaknya yang soleh. Ya, 2 anak kita, 2 yang beristighfar, 2 pahala dapat. 2 anak kita, 2 yang sholat. Dalam 1 hari 5 sholat, berarti 10 pahala sholat sehari dapat kita. Kalau anak kita berapa? 2. Kalau anak kita 4, 20 berarti sehari 20 sholat. Kalau anak kita 10, maka 50 Masya Allah sehari. Kalau anak kita 20, Masya Allah, pahala terus mengalir. Pahala terus. Tapi kita kadang-kadang gak mau punya anak banyak ini. 2 anak cukup kita bilang. Apa kira-kira sebabnya kita batasi anak ini? Apalagi kita di daerah dihimpit. Ya, yang dengar di Karangasem hanya 21.000 kaum muslimin di sana. La ilaha illallah. Yang sampaikan ke teman-teman di sana, coba satu keluarga punya 10 anak. Dari 21.000 punya 10 anak. Dalam waktu 20 tahun, 2 tahun beranak, 2 tahun beranak, 2 tahun beranak, 10 anak. Maka 2 tahun ke depan sudah 210 antum di sini. Dari 210 ini punya masing-masing 10 anak. Maka 20 tahun berikutnya, 4 tahun, 40 tahun akan menjadi 2.100.000 antum di sini. Akhirnya akan menguasai jadinya. Coba kita kompak semua ini, Masya Allah. Per keluarga ada 20 anak, 20 anak, 20 anak. Dan 20 ini berdoa untuk kita di saat kita sudah jadi tulang belulang ini. Ya, sama-sama 20. Bagaimana ibu-ibu? Siap ibu-ibu ini? 20. Masya Allah. Afwan, ini anak memang ini kali pertama di Bali. Dan baru ngobrol dengan beberapa ikhwah. Ya, Anda dapati rata-rata sedikit-sedikit keluarganya ini, anak-anaknya. Ada yang 2, ada yang 1. Kenapa sedikit-sedikit ini? Apa yang ditakutin? Kita di sana anak-anaknya ada yang 6, 7. Bahkan ada yang anak kenal 13 anaknya. Di usia tiang.
Usianya baru 42 kalau nggak salah. 13 anaknya, 13. Padahal gajinya hanya UMR, bahkan mungkin di bawah UMR sedikit. Anaknya 13. Antum ini kan Masya Allah jutawan-jutawan semua ini, Insya Allah ini. Amin. Masa cuma 2 tunak aja, la ilaha illallah. Kehidupan ini tunak ini. Usia kita hanya 60 tahun. 60 tahun kita sudah jadi tanah, selesai pahala itu. Tapi kalau ada anak kita, pahala terus ngalir. 20 anak kita, Masya Allah. Dari 20 anak lahir lagi 20 cucu, 400 jadinya. Semua doain kita, Masya Allah. Ya, oleh karenanya mari ya kita perbanyak. Selain itu juga semakin banyak di sini, maka mungkin 50 tahun ke depan, mungkin 100 tahun ke depan kita di sini mayoritas. Ya, mudah-mudahan kita saling menyemangati ini ya untuk bisa lebih banyak lagi nasal kita. Apalagi ini perintah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tanakahu tanasalu inni ubahi bikum al-umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian, beranak pinaklah kalian, karena nanti saya akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian pada hari kiamat. Jadi ini perintah dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan ini akan menjadi kebanggaan buat beliau. Sehingga kita kalau cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita ingin beliau akan berbangga dengan kita nanti. Ya, yaitu diantaranya dengan memperbanyak keturunan. Ya, dan dengan banyaknya keturunan, maka banyak yang akan mendoakan kita. Ya, dan tentunya dengan hal itu kita akan semakin tinggi kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki dari hadis, dan sangat banyak tentunya yang menunjukkan keutamaan mendidik anak, ya, keutamaan bagi kita di dunia dan keutamaan di akhirat. Dan banyak lagi hal-hal di sini yang lain, ya, yang mudah-mudahan nanti sisanya niki, ya, hal-hal yang belum bisa dia sebutkan, mudah-mudahan nanti insyaallah dilengkapi lagi oleh Ustazuna Ustaz Zahid hafizahullah ta'ala, ya, berkaitan dengan tarbiyah dan mungkin juga pengalaman-pengalaman beliau selama di Ma'had Abi Hurairah Al-Mubarakah insyaallah. Demikian kurang lebihnya dari dia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.